Curhatan seorang guru. Ada yang sedikit berbeda ketika seorang guru muda mengajar di kelas. Mereka dan muridnya hampir terlihat sama. Mereka tampak seperti seusia dan malahan seperti seorang saudara, yaitu kakak dan adik. Bahkan ada beberapa murid yang tidak mau memanggil muridnya bapak. Mungkin terlalu tua bagi mereka. Tetapi saya tetap memaksa mereka untuk memanggil saya Pak. Ini adalah latihan supaya mental dan kejiwaan saya siap untuk menjadi Pak Guru dan bukan Kak Guru. Berbeda lagi dengan kondisi kelas yang mungkin diajar oleh guru-guru senior. Banyak guru senior yang lucu, bisa berbagi cerita di dalam kelas dan bisa berbagi pengalaman untuk para murid. Tapi banyak pula guru senior yang malah melupakan masa-masa ceria ketika mereka masih menjadi seorang guru muda. Untuk guru yang mungkin lambat laun kehilangan tenaga untuk tetap berkreasi, murid-murid akan lebih mudah kehilangan konsentrasi mereka ketika berada di dalam kelas. Saya mencoba menganalisa situasi ini. Saya tak ingin mengatakan jika guru muda lebih kreatif. Toh banyak pula guru muda yang malah membiarkan muridnya tersesat dalam kebingungan dan malah mengurusi usaha sampingannya sendiri yang lebih menjanjikan. Yang ingin saya katakan adalah bagaimana murid menanggapi situasi yang ada. Murid sangat mudah terpengaruh oleh apa yang dibawa oleh guru. Dalam bahasa Pak ST Kartono, murid itu akan mengingat apa yang gurunya lakukan ketimbang apa yang gurunya katakan. Murid sebenarnya rentan untuk disusupi oleh ideologi apapun. Ada juga guru-guru yang mengajarkan untuk duduk manis dan mencatat setiap perkataan guru di dalam kelas. Untuk situasi yang demikian ingin rasanya saya berkata, murid bukan seorang notulis yang mencatat bagaimana kelas itu berlangsung. Justru mereka harus mengalami kelas, bukan mencatatnya. Di lain waktu pula, saya acap kali kehabisan energi ketika ingin mengajarkan sesuatu. Pikiran saya terbelah antara mendiskusikan hal-hal sosial dan bersifat komunal dan membahas mengenai pelajaran itu sendiri. Porsi saya selama ini adalah 60% untuk berdiskusi dan 40% untuk murni pelajaran. Di kelas pun saya juga sering lemah dalam menentukan keputusan mengenai pengelolaan kelas. Betapa kurang pengalaman saya. Tapi saya boleh berbangga, saya sudah bisa berbicara dengan murid dari hati ke hati. Saya mau duduk diam dan mendengarkan murid bercerita mengenai kehidupannya. Di saat guru lain sibuk mengoreksi ulangan dan sibuk mencari-cari murid yang tidak mengerjakan tugas, saya malah duduk dengan murid-murid yang memiliki nilai terjelek di kelas. Saya sering membayangkan bahwa murid itu adalah saya di masa lalu di mana saya termasuk golongan yang marginal nilai. Saya masih terlalu jauh untuk dikatakan sebagai guru inspiratif. Bagi saya pribadi, karir saya menjadi seorang guru barulah seumur jagung. Belum ada pembuktian mengenai kualitas saya sebagai seorang guru. Tapi kembali lagi asiknya rasanya ketika kita bisa bercerita dengan para murid dan belajar jauh mengenai kehidupan itu sendiri tanpa harus memikirkan RPP